pemirsa 10 sekolah di Kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Tim dari Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaan segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, nggak salah. Namanya mengatasnamakan pribadi ya. Atas tuh universitas alumni juga salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor Rabu pagi melonjak hingga berstatus siaga 3. Warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada datangnya banjir karena hujan masih berpotensi mengguyur. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor ini sempat melonjak hingga menyentuh siaga 3 atau berada di ketinggian 130 cm pada pukul 4 Rabu pagi. Kondisi ini terjadi usai kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Selasa malam. Petugas mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada karena di kawasan hulu sungai masih berpotensi turunnya hujan. Semalam sempat ada kenaikan jam 03.35 100 cm, terus naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini terhadap adanya cuaca ekstrim hingga tanggal 25 Desember. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat setinggi hampir 1 meter. Bahkan salah satu gudang supermarket jebol membuat ribuan kardus makanan hanyut terbawa arus. Udah jebol, tembok udah jebol, barang udah ke bawah semua, barang udah ke hanyut semua. Di sini ada 2 orang, tolong sama saya. Barang udah hanyut semua, udah hanyut. Allahu Akbar, ya Allah, Gusti, Allahu Akbar. Ya Allah.
Banjir yang melanda wilayah Cirebon, Jawa Barat membuat salah satu gudang penyimpanan makanan di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon hanyut terbawa arus. Luapan air mengalir deras ke area sekitar gudang membuat berbagai jenis stok makanan dan barang penjualan lain hanyut terbawa arus. Kita mau keluar, nggak bisa keluar. Posisi tinggi, sekitar 1 meter lebih. Kalau ada yang bisa nolong, tolongin. Nyerah, Pak. Puluhan kardus makanan berserakan hanyut terbawa arus sungai. Bahkan sejumlah warga pun mengumpulkan barang dari gudang yang hanyut melintasi sungai. Itu makanan banyak pisan itu. Banjir yang melanda Cirebon pada Selasa petang terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Warga panik saat air meluap hampir setinggi 1 meter dan merendam permukiman warga. 4 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Sumber, Plumbon, Weru, dan Kecamatan Tengah Tani. Setidaknya ada 1.000 warga yang terdampak banjir. Kalau rata-rata 70 kakak dari 50 berarti 350 kali 3 aja berarti sekitar hampir 1.000-an. 1.000 warga kami yang terdampak. Tapi mudah-mudahan karena kami di awal selalu berkoordinasi dengan pihak Cipager, jadi kami selalu update informasi kenaikan terkait limpas Gunung Cipager. Jadi kami sebelum banjir datang ke wilayah kami sudah kami koordinasikan dengan Kadis untuk menyampaikan ke warga masyarakat untuk melakukan evakuasi dini. Hingga kini banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah warga masih mengungsi di gor desa. Meski demikian, pemerintah setempat meminta warga tetap waspada usai debit air Sungai Cipager terus meningkat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Pos Pam Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sibuk dengan banyaknya kendaraan mogok saat melintasi genangan air. 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Banjir sudah hampir 1 lutut. Orang dewasa banyak kendaraan. Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di Pos Pam Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir. Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Perempatan Pos Pam Pemuda, khususnya di perlintasan Pemuda, tadi mengalami banjir karena debit air hujan yang turun sangat deras. Namun untuk arus lalin sementara lancar, ramai namun lancar. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantri untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.
Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya. Masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik Anji Pelacak maupun anggota Brimob di sana. Jadi kita juga melakukan dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa melakukannya. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Aja nak. Tunggu kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran. Ya ini kok bisa. Kenapa tuh? Tunggu nak. Ada momen tidak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Ya medua nama doa. Warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga Desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang yakni Desa Konyel, Atupayung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan. Meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon, jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo, Aceh.
Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, jembatan kembar Margayasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Namun baru satu jembatan yang bisa dilalui, itu pun harus bergiliran. Jembatan kembar Margayasa Tanah Datar, Sumatera Barat di Selayang Bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Margayasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir. Jembatan kembar Margayasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi. Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih, secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara juga tetap sebagainya proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, analis komunikasi politik Henry Satrio menyebut Presiden Prabowo kesal dengan menteri yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Yang ingin saya katakan, Presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang 2 hal. Kenapa saya yakin Presiden mendapatkan benar? Yang pertama dia bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar. Kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana. Parahnya di sana. Makanya dia bilang sorry banget nih. Ini kalau saya bahasanya Henry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok. Gitu. Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku
menteri-menterinya yang ke sana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana, dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda membaca apa itu? Ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa? apa-apa. Pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong, biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong, biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya ya. Iya. Apalagi saya misalnya. tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Fair. Ini tenang. Satu karung beras, 2. Itu aja satulah. Tapi maksud gua gini, yang inti poinnya adalah gini. Gua nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal 3 hal terpenuhi. Yang pertama, lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk kan satu partai itu ya. Gitu terus kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana. Boleh. Asal itu tadi punya rasa, sincere dan Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita meminta pemerintah segera membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Antrian mengular ini terjadi akibat kapasitas TPA sudah overload dan belum ada lokasi pembuangan sampah baru.
Sejumlah truk pengangkut sampah tampak mengantri panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrian bahkan mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung dari seluruh wilayah kota Depok mencapai 1.400 ton per hari dari ratusan truk. Proses pembuangan hanya dilakukan di satu titik dan tidak bisa berlangsung secara bersamaan, sehingga truk masuk secara bergantian. Emang kondisi dari pembuangannya udah overload, udah nggak bisa menampung. Kan beda antara Depok sama Bantar Gebang kan beda. Kalau Bantar Gebang kan kebanyakan diolah lagi sampahnya ya. Kalau di sini cuman tumpuk udah gitu. Tempat pembuangan akhir Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas namun belum ada lokasi pembuangan sampah baru jadi masalah serius kota Depok dalam penanganan sampah yang terus bertambah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. 500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, massa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Itu tidak masuk akal, tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu bukan masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Harapannya mereka clear tuntas membawa sampahnya ke TPA Suwung dengan treatment berikutnya. Penutupan TPA Suwung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah menanti sebulan, jenazah Yasmiati, salah satu pekerja migran Indonesia korban kebakaran apartemen di Hong Kong, dipulangkan ke kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah. Lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Peti jenazah Yasmiati sempat dibuka dan satu persatu keluarga mendekat untuk melihat wajah tulang punggung keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Usai disolatkan, jenazah Yasmiati kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian pekerja devisa ini untuk selamanya. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 2 anak yang masih kecil. Yasmiati diketahui bekerja di Hong Kong sejak 2,5 tahun lalu melalui penyalur resmi. Semoga, terima kasih untuk semuanya. Keluarga gak bisa ucapin terima kasih ya, misalnya cuma terima kasih lah. Intinya lega, perasaan udah kelar semua. Sementara itu, lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Mbak Asmiati ini memang pekerja migran yang legal. Namun dalam hal ini kejadian itu kan kita tidak inginkan. Alhamdulillah semuanya kami koordinasikan dengan Menlu, dengan KPU-RI, semuanya sudah berjalan. Hanya ini masih dalam proses. 26 November lalu, kebakaran besar melanda Kompleks Hunian Taipo di Hong Kong. 125 warga negara Indonesia selamat dalam kejadian ini. Namun 9 WNI lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seekor buaya muara muncul dari aliran Kali Cengkareng kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Bantar Gebang, Kota Bekasi, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya. Buayanya tuh, buaya besar. Ya. Inilah penampakan seekor buaya muara yang muncul di aliran Kali Cengkareng Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Buaya yang diperkirakan berukuran 2 hingga 3 meter ini sedang berjemur di pinggir kali dan juga di atas kubus apung. Kemunculan buaya membuat resah dan menimbulkan rasa khawatir bagi warga, terutama petugas UPS Badan Air yang setiap hari membersihkan sampah di aliran Kali Cengkareng Drain. Pas buaya, di Cirawa ya, buaya di Cirawa. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk ke persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya di kawasan Bantar Gebang. Warga yang resah langsung melaporkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Namun saat hendak dievakuasi, binatang buas ini sempat meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya mengevakuasi buaya dan langsung membawanya ke Mako Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Tangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik ke pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Kalau buaya ini buaya liar atau buaya ada pemiliknya sih, piaraan? Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Usai dievakuasi, buaya muara dengan bobot 200 kg ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Sofyan Firdaus dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koperasi Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi menggelar pelatihan leadership untuk ratusan Project Management Officer Program Koperasi Desa Merah Putih. Pelatihan bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan program koperasi desa di seluruh Indonesia.
Ratusan peserta program pengembangan talenta Project Management Officer atau PMO dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mengikuti pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan, kolaborasi tim, serta pembentukan pola pikir bertumbuh. Kolaborasi LPDB Koperasi bersama ISQ ini memastikan program KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif, namun mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Acara yang digelar di Senen, Jakarta Pusat ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan berkarakter, kerja sama tim, serta mentalitas bertumbuh dalam mengawal program strategis nasional berbasis koperasi. Kami pulang dan membawa ilmu untuk diterapkan di wilayah kerja saya, ya. Dan saya selama di sini sudah belajar mengenai mind growing, pengembangan mindset, dan juga problem solving mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan. Memberikan apresiasi kepada Koperasi Desa Merah Putih dengan niat yang tulus melaksanakan seluruh kegiatan dan melaksanakan 80.000 gerai agar berjalan dengan terencana tanpa aral dan rintangan apapun. Kemenkop RI berharap PMO dapat bekerja dengan profesional dan berlandaskan nilai koperasi, agar koperasi benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim TNI Polri melakukan penyisiran di Gereja Katedral Jakarta jelang perayaan Misa Natal malam nanti. Penyisiran dilakukan dengan menyertai anjing pelacak K9. Ya, dengan menggunakan anjing pelacak K9 dan metal detector, polisi menyisir seluruh area Gereja Katedral Jakarta jelang malam Misa Natal 2025. Selain pengamanan, Gereja Katedral juga menyiapkan sejumlah fasilitas untuk proses ibadah misa. Sedikitnya 5.000 kursi disiapkan untuk umat Katolik di area dalam gereja dan lebih dari 4.000 kursi disiapkan di luar gereja. Jemaat diwajibkan untuk melakukan registrasi secara online untuk melakukan ibadah misa di dalam Gereja Katedral yang akan dimulai sore nanti. Ya, jelang Misa Natal malam nanti, sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Informasi lengkapnya disampaikan jurnalis iNews Berliana dan juru kamera Oki Mahendra dan Eri Nugraha berikut ini. Ya pemirsa, untuk perayaan Misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah, untuk di belakang saya ini sudah dilengkapi berbagai ornamen-ornamen Natal yang siap begitu ya untuk dilakukan ibadah yang akan dimulai untuk sore hari nanti. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo Kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Opi, Mbak. Kak, bisa diceritakan bagaimana proses registrasi untuk bisa melakukan ibadah Natal malam nanti? Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam Gereja Katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam Gereja Katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam Gereja Katedral. Seperti itu, Mbak. Untuk Kakak sendiri nanti ibadah yang di bagian luar atau yang di dalam Gereja Katedral? Ya, saya rencananya mengikuti untuk misa malam Natal hari ini di dalam gereja, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, begitu pemirsa tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 2 tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Tapi jika tidak dapat tiket ini tetap bisa mengikuti gereja atau ibadah di Gereja Katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah, memang sudah disediakan kursi yang banyak sebanyak 5.000 kursi, untuk di luar ini sekitar 4.200. Nanti
untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ingin ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Erin Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Bisa menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim Jinak Bom Gegana Polda DIY mensterilisasi 16 gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik saat beribadah. Jelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Pengecekan dilakukan hampir seluruh area gereja, baik di dalam maupun luar ruangan, dengan menggunakan metal detektor serta pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Total sebanyak 16 gereja sudah disterilisasi tim Gegana Polda DIY. Untuk sterilisasi, kita mulai dari altar, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di gereja, kemudian lingkungan sekitar, kamar mandi, mencakup hal yang dipakai masyarakat saat melaksanakan ibadah. Selain melakukan sterilisasi, tim Gegana Polda DIY juga melakukan pengamanan hingga ibadah Misa Natal selesai. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bisa jemaat gereja Katolik di kota Metro Lampung menyulap limbah ban mobil dan botol oli menjadi pohon Natal yang cantik. Penggunaan barang bekas digunakan jemaat sebagai bentuk peduli lingkungan. Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Metro Lampung memanfaatkan limbah untuk disulap menjadi puluhan pohon Natal yang cantik. Jemaat memanfaatkan limbah ban mobil yang disusun menjadi pohon Natal setinggi 2 meter. Ban dicat dengan warna hijau lengkap dengan lampu hiasan serta manusia salju. Jemaat gereja juga berkreasi dengan menggunakan botol oli bekas berwarna-warni yang dibentuk dengan berbagai ornamen. Penggunaan limbah bekas untuk pohon Natal tidak hanya untuk menghemat biaya, namun juga sebagai simbol mencintai lingkungan. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan. Dalam perayaan Natal 2025, total 39 pohon Natal berbahan baku limbah berdiri menghiasi lingkungan gereja yang dibuat 2 minggu sebelum perayaan Natal. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pertamina Patraniaga bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengawal kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Melalui kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di rest area KM57, mereka memastikan kualitas layanan, kesediaan energi, serta kenyamanan publik atau pemudik dan wisatawan. Untuk mengawal kenyamanan masyarakat dalam menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di rest area kilometer 57 Jakarta. Kegiatan ini meliputi uji alat ukur BBM, sapa pelanggan, pemberian bingkisan apresiasi kepada operator SPBU, serta pengecekan kesiapan fasilitas Serambi My Pertamina. Dalam mendukung kelancaran Nataru, Pertamina Patraniaga membentuk dan mengoperasikan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru hingga 11 Januari 2026. Satgas ini bertugas memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, LPG, dan aftur di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Untuk menambah kenyamanan, Pertamina juga menghadirkan Serambi My Pertamina di titik-titik strategis yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Serambi My Pertamina. Jadi Serambi My Pertamina ini merupakan program tambahan untuk konsumen
Di dalamnya ada layanan untuk kursi pijat bagi yang capek, ada juga cek kesehatan karena kami tahu ini perjalanan cukup panjang, ada yang menempuh ribuan kilo barangkali. Di dalam Serambi My Pertamina ini juga ada layanan yang sifatnya untuk refreshment, jadi ada beberapa snack-snack di situ juga kami sediakan secara gratis. Salah satu hal langkah yang baik ya, karena ini yang pertama ini sebagai bentuk tanggung jawab korporasi, memang bertugas untuk memastikan konsumen itu mendapatkan produknya itu sesuai dengan standar, baik dari kualitasnya, lalu juga dari kuantitasnya. Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, mengisi BBM sebelum memasuki jalur padat, serta memanfaatkan fitur trip planner pada aplikasi My Pertamina. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari jelang Hari Raya Natal, peningkatan volume kendaraan terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, namun kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar. Sehari jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Akses masuk rest area kilometer 57 juga sudah terlihat cukup lengang dan belum nampak adanya antrian kendaraan. Meski demikian, volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Jakarta Cikampek meningkat dibandingkan hari biasa. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada malam nanti dengan jumlah kendaraan mencapai 45.000. Petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang akan berlaku mulai pukul 4 sore nanti secara situasional. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Senen. Memasuki H-1 Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta alami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari Stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Anissa Rizkia di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Amrina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu, ada Anissa di sana. Ya Anissa, bagaimana suasana keberangkatan hari ini? Apakah masih ada kepadatan? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, geliat dari lonjakan penumpang ini terus terjadi begitu di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan, yang mana total dari kapasitas lebih dari 900.000 tempat duduk yang dipersiapkan begitu ya dari PT KAI Daop 1 ini sudah terjual sekiranya 613.000 kursi. Itu artinya memang ketersediaan kursi sangat sedikit sekali, di mana memang saat ini puncak dari arus mudik libur Natal dan Tahun Baru terjadi di tanggal 24 Desember 2025. Dan kalau kita lihat begitu ya dari pantauan di layar televisi Anda begitu, di belakang ini merupakan gerbang boarding yang mana ini para penumpang nantinya akan memasuki keberangkatan begitu ke beberapa jurusan favorit, yaitu diantaranya ada kota Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung hingga Purwokerto. Saat ini saya akan coba wawancara dengan Humas PT KAI Daop 1 yaitu Bapak Pranoto Wibowo. Bisa disampaikan begitu Pak, angka tertinggi keberangkatan yang terjadi di Pasar Senen ini terjadi kapan Pak? Baik, jadi untuk hari ini tanggal 24 merupakan tanggal favorit tertinggi
tertinggi ya untuk keberangkatan penumpang ke berbagai kota di Pulau Jawa. Hari ini tercatat 50.277 penumpang sudah tercatat untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun-stasiun lainnya di wilayah Daup 1 Jakarta. Adapun untuk Pasar Senen sendiri hari ini update pukul 9 ya, ada 17.200 lebih penumpang yang akan berangkat ataupun sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Pranoto. Itu tadi merupakan data yang disampaikan oleh Humas PT KAI Daup 1 yang menyatakan bahwa hari ini merupakan puncak tertinggi begitu ya untuk keberangkatan dari wilayah Jakarta, yang mana dari Pasar Senen sendiri tadi disampaikan sudah lebih dari 16.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk sementara laporan dari stasiun Pasar Senen saya kembalikan kepada Sabrina yang ada di studio. Ya, selanjutnya kita ke tol Jakarta Cikampek kilometer 57, ada Amrina di sana. Amrina, bagaimana situasi lalu lintas hingga siang hari ini? Ya, Sabrina, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga siang ini kami mantau memang masih begitu kondusif dan juga ramai lancar. Di titik kami melaporkan saat ini yakni di kilometer 57 begitu ya, memang kami bisa melihat bahwa untuk mobil ataupun juga kendaraan yang melintas ini dari tadi tidak mengalami adanya kendala seperti adanya kemacetan ataupun juga kepadatan, dikarenakan memang meskipun kalau kami melihat volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari ini sudah mulai meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya, tentunya namun tidak menyebabkan adanya kemacetan sama sekali. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari juru kamera kami Sadu Santo. Kita bisa melihat bahwa kendaraan begitu ya dari kedua ruas, baik itu dari Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini bisa melintas dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan juga Sabrina, informasi yang kami dapatkan hingga pada pukul 9 pagi tadi ini setidaknya sudah ada kurang lebih 13.000 kendaraan yang melaju di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan hari ini pun juga nantinya akan diprediksi menjadi salah satu puncak arus Nataru begitu ya, di mana diprediksi akan ada lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini. Tentunya ada rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan, diantaranya adalah kontraflow yang dijadwalkan akan bersifat situasional, akan diterapkan mulai dari kilometer 47 ke kilometer 70. Nah, untuk pengendara ini nanti bisa memantau informasi berkaitan dengan penerapan kontraflow tersebut di akun media sosial Korlantas Polri ataupun juga Jasa Marga, karena pemberlakuan kontraflow ini disesuaikan dengan volume kendaraan yang meningkat. Apabila berada di angka 5.500 secara berturut-turut beberapa jam, maka baru akan diberlakukan. Untuk saat ini belum diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow sama sekali, Sabrina. Dan tentunya kita harapkan agar semua pengendara yang menjalani perjalanan mudik dapat sampai dengan tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rina, dan sebelumnya ada Anissa Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Selain mengingatkan akan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Selasa sore. Begitu tiba, Kapolri langsung mengecek posko keamanan dan pos kesehatan. Kapolri memastikan semua sopir bus yang melakukan perjalanan keluar kota sudah menjalani cek kesehatan. Para pengemudi pun diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri pada saat membawa penumpang, dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyapa para penumpang yang berada di terminal maupun di dalam bus, serta membagikan bingkisan untuk para pemudik, khususnya bagi anak-anak. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Rabu pagi. Pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemungkinan ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai. Pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya, apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.